Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia buat saudaraku di mana saja berada. Sudah lama saya tidak on air ya. Jadi saya sekarang ini serba resah hati saya. Sebetulnya pengennya ngelihat yang benar, tapi karena apa ya? Karena agak kurang berani ya untuk mengutarakan, jadi harus saya tahan, harus saya potong-potong. Nah, itu yang bikin saya nggak enak bicaranya. Oke, di sini saya pengen lihat capres kita ya. Saya lihat dulu yang pertama untuk Pak Anies ya, untuk bulan apa nih, bulan Oktober ya. Oktober. Kita lihat. Saya ambil 7 kartu. Kalau 7 kartu masih belum bisa terbaca, saya ambil lagi. Saya paskan 10. Pak Anies ini ada kesengsaraan, keberhasilan, wanita karir, kenyerian luar biasa, kebangkitan baru, dinamika hidup, semangat baru. Ini jadi di sini kalau saya terjemahkan kartu ini, sebetulnya intinya Pak Anies ini bisa berhasil ya, bisa berhasil. Tapi di sini ada halangan yang membuat dia sengsara, membuat dia sakit hati, ya, membuat dia sakit hati. Karena sepertinya penghalang ini pemikirnya juga. Ya itulah, saya harus menahan itu tadi saya ngomongkan, jadi serba salah saya. Ada penahan yang jelas, akan dicari saja kesalahannya dia, dan dia bisa tidak meraih di puncak karena ada sesuatu yang menghalangi. Ya memang kalau semua manusia dicari kesalahan, semua ada semua ya. Saya kira nggak Pak Anies saja, cuman ya kita harus tahu lah kondisi sekarang ya kan? Kondisi sekarang tuh bagaimana secara mendadak bisa terjadi A, kalau ada maunya bisa jadi B gitu kan. Nah itu yang kita tidak bisa ngomong. Di sini saya katakan Pak Anies pendukung banyak, cuman berakhirnya ini yang nggak enak, yang kurang enak, karena kejadiannya bukan sesuatu yang alami, tapi sesuatu yang tidak alami. Jadi yang tidak sewajarnya bisa terjadi di Pak Anies itu ya. Jadi akhirnya ya bisa sengsara batin, sangat sakit, nyeri, karena tidak sewajarnya tadi. Saya tidak paham dan saya tidak berani untuk menjelaskan yang detail ya, karena kartu ini seperti itu. Jadi Pak Anies harus hati-hati, harus sedia payung sebelum hujan. Bagaimana caranya? Karena penghalang nanti besar, penghalangnya besar, gelombangnya besar, yang bisa menjatuhkan Pak Anies. Padahal Pak Anies penggemarnya banyak. Jadi Pak Anies banyak yang mencintai juga. Saya kira di situ masalah Pak Anies, saya yang
saya yang takut masalah kenyerian luar biasa ini jangan sampai terjadi. Masa NU karena menggandeng Caimin gimana, Ceng? Nah itu mungkin Untuk penyerian Pak luar Anies. biasa termasuk Mas Caimin ya, termasuk Caimin ya. Karena namanya orang nyeri itu berarti sesuatu yang happy tapi dipotong. Nah gitu. Dipotongnya tuh bisa karena dicari kesalahan-kesalahan. Kan mudah sekali kalau orang mencari kesalahan. Sebetulnya semua punya kesalahan sebetulnya. Tapi ini ya itu tadi lah. Mudah-mudahan nggak terjadi untuk Pak Anies. Karena dilihat dari kartu tadi kasihan sih Pak Anies. Penggemarnya banyak, bagus penggemarnya. Sayangnya nanti bisa terjadi di akhir tahun ini nanti Pak Anies nanti bisa digoyang-goyang gitu ya, goyang-goyang. Ya begitulah ceritanya. Saya akan lanjutkan. Saya ngelihat Pak Prabowo. Nanti masalah Capres saya bahas nanti di Capres. Bismillah. Ambil 7. Untuk Pak Prabowo, hubungan baru, pencerahan, kekuatan intelektual, kemenangan, kekecewaan, kan aneh ini, bangkitan baru, berkhayal. Jadi di sini ada kemenangan ya. Tapi ada harapan baru, ada pencerahan, ada kemenangan. Terus kekuatan intelektual. Jadi kalau saya baca kekuatan menangnya bagus dia. Sayangnya lagi ini juga ini kayaknya saling mencari kelemahan ya biasalah di saat capres begini kan, saling mencari kelemahan. Apa Mas, orang melihat rumput di rumah sendiri nggak kelihatan, kalau tapi kelihatan rumput tetangga kelihatan, itu gimana peribahasanya? Gajah di depan mata tidak terlihat. Ya itulah. Kuman di seberang lautan kelihatan. Gitu ya. Jadi yang orang-orang mencari kesalahan itu dia lupa kalau dirinya sendiri juga sebetulnya banyak kelemahan. Ya karena takut, masalahnya takut ada kemenangan ini. Pak Prabowo juga ada kemenangan, ada bagus, harapannya bagus, penggemar bagus, kartu 4 bagus, cuma berakhirnya kok ada kecewa. Ya mudah-mudahan aja Pak Prabowo mungkin sesuai dengan kartu ini sih seperti itu. Ya bagus, ada kemenangan Pak Prabowo. Padahal kemarin saya lihat Pak Ganjar yang di atas angin. Ini bisa berubah seperti ini, kenapa? Kita lihat Pak Ganjar. Memang semua bisa ada perubahan. Ramalan prediksi tidak bisa baku karena waktunya panjang. Kalau saya bilang, beliau kalau kemarin itu ceritanya hoak, ya ini nanti bisa hoak juga gitu ya. Kalau kemarin sebetulnya beliau yang menang lah, ini nanti juga seperti itu nanti gitu kan. Kalau itu hoak, ya berarti ini nanti ada berita hoak lagi gitu lah. Pak Prabowo ini
seperti itu. Jadi harus mempersiapkan semuanya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga berat ini dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar bagaimana coba? Di sini nasib baik Pak Ganjar. Yang dimaksud dengan nasib baik jelas dia kan memang saat ini yang berkuasa kan timnya Pak Ganjar saat ini. Sukses besar, harapan wanita, ya jelas mungkin ketumnya kan. Penegak hukum, kok ada penegak hukum menegangkan petualangan, kearifan, nasib baik. Tapi ada nasib baiknya, tapi ada penegak hukumnya. Jadi ini nanti bisa ada rame. Kita pemilu nanti tidak bukan termasuk yang tenang-tenang saja. Nanti bisa ada kejadian ya lumayan yang tidak mengenakan. Ini nanti. Karena di sini juga ada seperti itu, ada penegak hukum segala. Pasti ada saling tuntut-tuntutan ini, ya kan? Ini menegangkan. Jadi masing-masing semuanya harus mempersiapkan diri yang lebih daripada yang kemarin. Kalau ini sih Pak Ganjar jelas banyak pelindungnya, ya kan? Banyak pelindung kalau Pak Ganjar. Nah, jadi kalau saya bilang ya rivalnya ya berarti Pak Ganjar sama Pak Prabowo ini rivalnya, ya. Rivalnya orang duanya. Tapi ini ada tulisan tuntutan seperti itu. Pak Ganjar bagus karena jelas kekuatannya tinggi, ya jelas. Ya, karena yang punya kekuasaan sekarang ini, partai sekarang ini kan punya kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ada penegak hukum, jadi ada tuntutan-tuntutan yang dari luar. Mungkin yang kurang mengenakan. Nah itu kejadiannya. Oke, saya kira untuk capres seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan ini sebagai prediksi saja. Mudah-mudahan yang tampil adalah yang dicintai rakyat, masyarakat yang betul-betul terpilih dengan baik dan tidak ada permainan yang curang, tulas, tidak ada. Mudah-mudahan yang sama-sama gentle. Jelas rakyat mengharap semuanya serba baik. Rakyat tidak mengharap untuk sebuah jabatan, tapi rakyat mengharap ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, harga beras murah, makan carinya juga mudah. Oke? Demikian prediksi masalah capres. Karena saya juga memprediksikan agak lemas karena banyak yang tidak saya kehendaki yang keluar, ya. Tapi ya sudahlah, kita sama-sama berdoa semoga itu tidak terjadi yang tidak baik. Oke. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Centin Official. Oke.